sekarang kita lanjut program linearnya. Masih tentang program linear ya, belum habis. Ini mungkin yang terakhir, tapi kali ini kita menyusun modul matematikanya dulu. Habis menyusun modul matematika, menentukan nilai maksimum minimum seperti pertemuan yang minggu lalu yang ini. Tapi nggak ada juga udah dikasih latihan yang mengerjakan ya. Entah memang nggak ngerti atau memang nggak mau tahu, nggak tahu juga. Yang jelas udah dikasih kesempatan selama 1 minggu ya. Kalau nggak ngerti juga bisa bertanya melalui WA, tapi satu pun tidak ada yang merespon. Hanya mengumpulkan catatan itu hanya si Bella, yang lain juga nggak ada. Entah mungkin yang lain juga tidak mencatat, Miss juga nggak tahu. Tapi oke, kita lanjut karena bab kita masih banyak. Menyusun model matematika. Apa model matematika? Model matematika itu suatu masalah yang diterjemahkan ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan fungsi. Jadi yang kemarin kan ada fungsi objektif atau minimum maksimum, kemarin inilah dia fungsi objektif atau fungsi tujuan. Jadi fungsi kendalanya itu berupa pertidaksamaan linear. Misalnya nanti dalam bentuk soal cerita seperti ini ya kan. Jadi kita bentuk fungsi kendalanya, yaitu ini nanti kita bentuk dalam suatu pertidaksamaannya. Sudah, baru nanti kita tentukan, kita cari di situ yang mana merupakan fungsi dari tujuannya atau objektif fx, y-nya dengan ax tambah by. Kita lihat langkah-langkahnya bagaimana ya. Ya, yang pertama kita baca dulu soalnya. Udah kita baca soalnya, kita misal-misalkan. Misalnya sama seperti yang SPLTV atau SPLDV, kan ada tuh yang kita mencari. Misalnya Ahmad membeli 2 kg jeruk, 3 kg mangga, 4 kg apel gitu. Nah, itu kan kita misalkan X, Y, Z gitu. Nah, ini sama juga seperti itu. Cuma nanti di sini kita misalkan di sini persamaan linearnya berarti 2 variabel X sama Y, lalu apa lagi? Lalu ada tanda pertidaksamaannya. Nih, berdasarkan kendala yang ada. Jadi, setelah kita tentukan, kita lihat lagi fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Nggak ada lagi. Nanti kalau di situ misalnya ada kata-kata yang kayak gini, itu ciri-ciri tanda ketidaksamaan yang digunakan. Misalnya kalau dia nanti lebih besar, nanti mau dibilangin di situ paling sedikit 5. Paling sedikit boleh lebih dari 5. Kalau paling sedikit 5 boleh lebih dari 5? Boleh, karena paling sedikit. Kalau katanya paling banyak 5, berarti nggak boleh lebih dari 5, itu lebih kecil. Sekurang-kurangnya 2 ya, nah, berarti boleh lebih dari 2. Boleh, berarti tandanya lebih besar. Yang biasa dipakai itu nanti kalau nggak paling sedikit, sekurang-kurangnya, sekecil-kecilnya. Untuk mendapatkan hasil sekecil-kecilnya berarti maksimum ya. Jadi kalau misalnya tidak lebih dari hanya, nah, kalau hanya dapat menampung. Kalau udah hanya berarti lebih kecilnya itu sama dengan paling banyak 5, berarti nggak boleh lebih dari 5, tidak lebih dari, udah pasti gitu ya. Oke, langsung kita lihat ke nomor 1. Kakak akan membuat 2 jenis roti A dan roti B. Berarti di sini udah dibilangnya, jika banyak roti A itu adalah X, banyak roti B itu adalah Y. Berarti roti A itu X, roti B itu Y. Di sini udah kita buat. Oke ya. Terus apalagi dibilang, roti A membutuhkan 1 kg tepung terigu dan setengah kilogram telur. Berarti ini yang A ini semua X. Ini gak usah kita pakai tabel ya, langsung aja nggak apa-apa. Yang A ini semua X, karena dibilang A itu sebagai X. Yang B ini semua Y, karena dibilang roti B itu adalah Y. Berarti pasangkan jangan X dengan X, karena yang diketahui tepung. Jadi carilah yang tepung dengan tepung, tepung juga. Telur dengan telur, telur juga. Bisa? Paham ya? Hanya mempunyai, ada kata hanya di sini. Berarti hanya itu lebih besar atau lebih kecil tadi? Hanya berarti lebih kecil, sama dengan hanya dapat menampung, hanya mempunyai. Oke, berarti yang A dengan B, X dengan Y kita pasangkan. Yang terigu yang di A ada 1 kilo, berarti X tambah berapa terigu di B? 1,5, berarti 1,5 Y. Terigu di sini hanya mempunyai 15 kg. Berarti kecil sama dengan 15.
Yang kedua, telur ada berapa? Setengah, 0,5. Dan Y-nya 1 kilo, berarti tetap Y tambah Y kecil sama dengan 40. Jadi kalau dia pertama persamaannya kecil, nggak mungkin keduanya besar, nggak, kecuali nanti soalnya memang dibedakannya. Untuk yang tepung terigu hanya mampu hanya mempunyai 15 kg, sedangkan yang untuk telur paling banyak 40 katanya. Paling banyak berarti paling sedikit 40 kg misalnya, berarti itu tandanya sudah lain. Kalau di soal memang dibedakan, kalau ini kan enggak, hanya untuk semua, hanya berarti lebih kecil sama dengan. Dan sudah pastilah terigu dan telur itu pasti lebih besar dari 0 positif ya, tidak ada yang negatif ya, barang tidak ada yang negatif. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini dua jenis larutan A dan B. Larutan A dan B. Buatlah model matematika agar biaya untuk membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Sekecil-kecilnya berarti ini tadi, ya kan, lebih besar ya. Oke, sekecil-kecilnya. Oke, kita lihat di sini larutan A, larutan B, larutan C-nya itu larutan A sebagai X, larutan B sebagai Y. Larutan A itu sebagai X, berarti yang untuk A ini semua X, bahan 1,2-nya. Larutan B itu Y, berarti semua bahan 1,2 ini adalah Y untuk di B. Oke, larutan C itu apa? Larutan C itu adalah yang setelah lebih besar atau lebih kecil. Ternyata larutan C itu mengandung bahan 1 sedikitnya. Lihat, sedikitnya. Atau paling sedikit, ya kan? Lebih besar sama dengan. Sama halnya dengan pertanyaannya tuh, sekecil-kecilnya. Berarti lebih besar sama dengan ya. Oke, kita lihat yang A tadi, semua larutan A itu X, semua larutan B itu Y. Berarti 10X bahan 1 dengan bahan 1. 10X tambah 15Y lebih besar sama dengan berapa larutan C-nya? Larutan 1 bahan 1 maksudnya 40 ml, berarti 40. Larutan 2 bahan kedua 20 ml, berarti 20X tambah 30Y untuk di larutan kedua B, larutan B maksudnya, lebih besar sama dengan bahan kedua 75, berarti 75. Nah, di yang tadi soal nomor 1 nggak ada fxy-nya ya, karena langsung dibilangnya suruh buat modelnya aja langsung. Nah, kalau di nomor 2 ada fungsi fxy-nya. Dari mana ya Miss kita bedakan nih? Kalau harga tiap mililiter larutan A adalah 5.000, nah berarti itu fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Berarti kalau yang untuk A saja 5.000, yang untuk B 8.000, berarti fungsi fxy-nya 5.000x ditambah 8.000y. Cukup. Karena kan tadi di sini belum fungsi objektif AX tambah BY aja. Oke, dengan larutan AB itu adalah lebih besar sama dengan 0. Gitu ya, gitu-gitu aja dulu masih. Nomor 3, seorang pedagang menjual 2 jenis buah, yaitu semangka dan melon. Tempatnya hanya mampu menampung buah sebanyak 60 kg. Pedagang itu mempunyai modal 140.000. Oke, berarti di sini kita misalkan semangka sebagai X, melon sebagai Y. Oh ya, hanya mampu menampung berarti lebih kecil sama dengan X tambah Y-nya itu kecil sama dengan 60, karena hanya menampung 60 yang untuk buah semangka dan melon. Pedagang itu mempunyai modal 140.000. Nah, fungsi objektifnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Keuntungan yang diperoleh penjual semangka dan melon adalah ini. Berarti ini fungsi objektif karena sudah menyangkut tentang keuntungan. Kalau harga beli di sini masih dia fungsi kendalanya. Berarti kita bedakan, berarti yang untuk semangka 2.500X ditambah 2.000Y, karena hanya tadi berarti lebih kecil sama dengan modalnya 140.000. Dengan fungsi objektifnya berapa harga jualnya, keuntungannya 1.500X tambah 1.250Y. Jadi begitu saja. Begitu bisa kalian lihat lagi nanti. Habis ini nanti ada latihan soal pilihan berganda saja. Di situ hanya kalian lihat saja mana misalkan mana apa, hanya begitu. Jadi untuk kali ini jangan nggak dikerjakan, karena habis dari ini kita masih menentukan nilai minimum, maksimum atau optimum yang pakai yang namanya kayak gini. Nanti selanjutnya ini kita gambar nih kayak gini, kita gambar
Udah kita tentukan berapa dia DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya, seperti yang kemarin atau minggu lalu. Baru kita tentukan nilai maksimum atau minimum yang diminta dari soal. Jadi jangan kalian gak ngerti pun diam-diam aja ya, aktif sedikit, jangan gitu aja nggak ngerti apa nggak tahu gitu ya. Miss minta kali ini kalian harus betul-betul aktif.